Wa yukallifuna bihubbi kama yukallifus sabi bihubbin nas. Kita ini, kamu itu boleh ruwetnya minta ampun, boleh kamu. Hari ini kamu masih merasa banyak sekali kelemahan, kekurangan, urung iso tertib, urung iso api, urung iso. Enggak masalah. Perasaan itu bagus, kamu rawat bagus. Tapi kamu juga masih layak untuk kemudian sok-sok caper di hadapan Tuhan. Wa yukallifuna bihubbi kama yukallifus sabi bihubbin nas. Kamu harus caper mencari perhatian Tuhan sebagaimana anak-anak caper cari perhatian orang-orang. Dadi wong apik iku abot, Pak. Kalau wau siang niku nulis dawuhe Mbah Nabi Musa. Nabi Musa niku natos matur dateng Allah Subhanahu wa taala. Iki nabi ngomong anggap kok iso jagongan mbek pangeran piye wi? Nabi, Bro. Ya Rabb, man ahluk alladzina yudhilluhum fi dhilli arsy. Pangeran, man ahluk alladzina tudhilluhum tahta dhilli arsy. Segampangane pangeran benjing tiang-tiang sing pasti selamat di hadapan panjenengan niku sinten? Alladzina yatahabbuna bijalali. Iki masuk mbek dawuh Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan yang kita bangun hari ini, kalau hubungan itu tidak membuat kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka potensinya hubungan ini hanya akan jadi masalah di kemudian hari. Rencana ya biarkan. Walhasil muga-muga awake dhewe kalau memang kita tidak ditakdirkan sebagai orang yang memiliki keilmuan yang cukup dan mengamalkan keilmuan kita, moga-moga kita ditakdir orang yang benar-benar memiliki ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita kemudian tidak zalim terhadap yang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak menggunakan hak-hak orang lain dan lain sebagainya. Insyaallah. Dadi wong apik iku abot, Pak. Kalau wau siang niku nulis dawuhe Mbah Nabi Musa. Nabi Musa niku natos matur dateng Allah Subhanahu wa taala. Iki nabi ngomong anggap kok iso jagongan mbek pangeran piye wi? Nabi, Bro. Ya Rabb, man ahluk alladzina yudhilluhum fi dhilli arsy. Pangeran, man ahluk alladzina tudhilluhum tahta dhilli arsy. Segampangane pangeran benjing tiang-tiang sing pasti selamat di hadapan panjenengan niku sinten? Ternyata jawabannya Allah Subhanahu wa taala, al-bari'atu aydihim wat-tahiratu qulubuhum alladzina yatahabbuna bijalali. Al-bari'atu aydihim, al-bari'atu aydihim, wong sing tidak pernah menyakiti orang lain. Disebut Nabi dari Kanjeng Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah muslim, adalah orang yang orang lain tidak pernah merasa tersakiti, entah itu dari tangannya, entah itu dari mulutnya, aman. Kula mboten nate ngomong napa-napa. Kula mboten nate ngaploki tiyang kula menten. Tapi statusmu mungkin. Loh, iya Pak? Loh jelas no. Innal kitabah bil qalam tadullu ala ibaratil lisan. Innal kitabah bil qalam. Artinya kowe ngetik. Ya bener kowe gak tahu nyelatu. Kamu tidak pernah mengolok-olok, tapi ketika kamu menulis, nge-share dan lain sebagainya menggunakan jempolmu tidak tepat, aku podo hukumnya, Bro. Makanya fahfadil qalam amma yajibu hifdzul lisani minhu, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, maka kita hati-hati dalam mengetik. Apapun yang dilarang kita omongkan, maka kita juga dilarang untuk menulisnya, mengetiknya. Bodoh. Al-bari'atu aydihim. Dadi wong-wong sing pancen man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Terus
Apa mau? At-tahiratu qulubuhum. Ya kan? At-tahiratu qulubuhum. At-tahiratu qulubuhum. Wong sing atine iku resik tenan. At-tahiratu qulubuhum iku wong sing cara bahasane syarah dipun dawuhaken taharatuha minal hilli wal hikdi wal hasadi wa su'i dhanni wa ghairiha. Wong sing pancen atine kuwi sama sekali tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki hasud, gak duwe suudzon, tidak memiliki pikiran-pikiran buruk terhadap orang lain. Iku ya abot. Makanya sekelas Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ma wasaltu ilallah bi qiyamil lail wala siyamin nahar, walakin wasaltu ilallah bitawadu wasakha wasalamatis sadr." Sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, aku itu duwe pangkat setinggi ini. Itu bukan karena saya ini memperbanyak qiyamil lail, tahajud. Tapi bukan berarti Syekh Abdul Qadir gak tahajud, gak mungkin Pak. Mesti tahajud Pak. Bukan berarti aku bendino poso, gak. Walakin wasaltu ilallah bitawadu wasakha. Tidak merasa lebih baik dari yang lain. Secara pribadi loh ya. Pikiran beliau tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Sakha, loman. Kemudian salamatis sadr. Tidak pernah menganggap orang lain itu melakukan hal-hal yang buruk atau apa. At-tahiratu qulubuhum. Terus alladzina yatahabbuna bijalali. Iki masuk be dawi Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan yang kita bangun hari ini, kalau hubungan itu tidak membuat kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka potensinya hubungan ini hanya akan jadi masalah di kemudian hari. Alladzina idza, iki penting Pak. Jadi ternyata kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu ternyata adalah orang-orang sing alladzina idza dzukirtu dzukiru bi dzikri. Wa idza dzukiru dzukirtu bi dzikrihim. Itu siapa kalau bukan para masyayikh kita, para guru-guru kita, para pendahulu-pendahulu kita. Semua majelis-majelis zikir itu membuat kita ingat siapa dulu yang mengajarkan ini semua. Orang-orang sing idza dzukirtu dzukiru bidzikri. Ketika namaku disebut, la ilaha illallah, maka kita akan secara sadar, secara cepat mengingat biyen sapa sing marai awake dhewe ngene iki kabeh. Majlisan ini siapa yang dulu bikin pertama kali? Guru-guru kita. Ya, orang-orang yang seperti itu. Wong sing marai awake dhewe, mulang awake dhewe, guru-guru awake dhewe. Bahkan wa idza dzukirtu, di momentum-momentum di mana dia atau beliau-beliau disebutkan, misalnya koyok hall, koyok peringatan-peringatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu disebut di sana atau diingat di sana. Ya itu masa-masa kita. Nah, awake dhewe kan gak jelas arep sapa sing arep ngekhol ya awake dhewe. Ya gak jelas. Aku mbiyen tau dilokne ambek Pak Anwar Zahid. Ini yang dikholi di pelosok ini Mbah Kiai Jazuli, Mbah Nyai Rodiah, para masyayikh, gus-gus ini kayak Gus Kausar barang ini. Iki maksudnya dan lain-lain. Aku ya sepakat aku. Tapi gak masalah, pokok katut. Nek ora iku masalah wis. Iku jek bagus. Katut iku bagus. Makanya jangan ndonga gak satu-satu ij'alna minal katutin. Nah, wis bagus itu. Wis ngono tok cukup iku, arep nyapa maneh. Alladzina yusbighuna alwudu' fil makarih, termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang siap untuk menyempurnakan wudunya. Ini kan pas cocok karo bapak awake dhewe mau. Menyempurnakan wudunya walaupun di situasi-situasi yang sangat tidak menarik. Ngantuk, wadem, tapi tetap wudu secara sempurna.
Wa yunibuna ila dzikri kama tunibun nusur ila wukuriha. Selalu cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap momentum dan kondisinya. Seneng yo iling pangeran, susah iling pangeran. Munggah iling pangeran, mudun iling pangeran. Artinya ketika dia jatuh, dia ya langsung ingat Tuhan. Ora kaya awakmu, kepleset gedang tok langsung Subhanallah, maksudnya wong santri. Kowe iki yo piye to? Cocok gak santri, Bro? Subhanallah. Ayo bagus. Cocok ya? Cocok ya? Cocok. Kuwi bagus iku, ide bagus iku. Terus tapi ketika kamu kemudian diberi nikmat luar biasa, makanya bahasane adalah orang yang asyakirin adalah orang yang mudah bahagia billah, al-farah billah. Asyukur itu sebetulnya kalau dari sisi lughah namanya al-farah billah. Lamun awakmu yo wis nangis nang pangeran, ya Allah, jodoh ya Allah, pun sinten mawon ya Allah, pokoke sing salah paham pokoke kula pokoknya. Sekali kowe entuk, Mas yo kowe wis ngoyo wis ngenteni bertahun-tahun, pada akhirnya benar-benar ada perempuan yang khilaf kemudian mau dengan kamu. Maka kamu tidak boleh kemudian ribuan kali berterima kasih kepada pasanganmu, itu tidak. Tapi langkah pertamamu adalah kowe kudu paham, sengirim kesalahpahaman ini adalah Tuhan. Bukan nikmat yang ada di tangan kamu yang membuat kamu bahagia, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat kamu bahagia. Maka panjenengan para suami-suami, begitu pula para istri-istri, kita menyayangi pasangan kita bukan karena pasangan kita. Tapi ingatlah, ini semua adalah pemberiannya. Bukan nikmatnya yang selalu kita ingat, tapi yang memberi yang harus kita hargai. Maka hargailah pasangan kalian dengan sebaik-baiknya. Mengingat yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kudu iling kowe ojo, wah iki baru kayak aku mbiyen pas ngopi terus ketatap kae. Wah, iki lho gara-gara Kak DM. DM apa? Takokno mbahmu mbiyen, kok iso sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun akhirnya sampai wafat panggah kambek mbahmu kong itu tahu mergo di DM mbahmu apa piye? Ora tahu. Lo yakin? Tapi kenapa kemudian seawet itu, sebertahan itu, sampai beranak pinak, berturun-turun sampai enek halal bihalal bani? Apa sebabnya? Karena rasa syukur yang besar yang dimiliki oleh beliau-beliau para pendahulu kita, orang tua kita terhadap pemberian Allah yang membuat kesadaran full bahwa ini bukan nikmatnya, tapi pemberiannya, pemberinya, paham ya? Bukan pemberiannya, tapi pemberinya yang harus dihargai, yang harus disyukuri. Gak paham gitu ya, ya terus ya. Semuanya gue pokoknya. Wa yukallifuna bihubbi kama yukallifus sabi bihubbin nas. Kita ini, kamu itu boleh ruwetnya minta ampun boleh kamu. Hari ini kamu masih merasa banyak sekali kelemahan, kekurangan. Urung iso tertib, urung iso api, urung iso. Enggak masalah. Perasaan itu bagus, kamu rawat bagus. Tapi kamu juga masih layak untuk kemudian sok-sok caper di hadapan Tuhan. Wa yukallifuna bihubbi kama yukallifus sabi bihubbin nas. Kamu harus caper mencari perhatian Tuhan sebagaimana anak-anak caper cari perhatian orang-orang. Kowe ngerti bodoh ora? Umumnya bodoh, cah cilik-cilik sangoni wong to. Iku nek wong sangoni glibet saudara. Wa kadzalik awakmu glibet to ning ngarepe pangeran. Mas yo hakikatul amr wong patek pantes. Paham ora? Kowe paham maksudku gak kowe? Artinya kamu jangan malu untuk kemudian sesekali kalau memang belum bisa istiqomah untuk melakukan kebaikan. Kowe pisan-pisan melu jamaah itu bagus loh, Bro. Ora ketang salat Id tok. Ajare pisan-pisan, Kowe enek gak wong iku sing jamaah gak tahu tapi salat itu persiapan rong dino sadurunge wis geger. Enek gak ngene kuwi? Utawa ngene. Enek gak yo ning donya iki wong salat Id tapi gak subuhan. Lambene putih. Wah, awakmu ya lambe bosok kowe iki.
La yahurannaka siyabun nuqyat. Jangan sekali-kali kita ini menilai siapapun terkait masalah kesalehan, keilmuan, kapasitas hanya karena pakaian yang ia pakai. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mengatakan, banyak sekali orang yang rubba mubayyidin lisyabih tapi mudannis lidini. Banyak sekali orang yang pakaiannya sangat bersih, putih bersih, kambi takwa. Tapi perilakunya tidak mencerminkan pakaian yang ia pakai. Kudune pakaiannya sangat islami, harusnya perilakunya juga islami. Tapi ternyata perilakunya malah membuat Islam semakin lemah.